Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12-3. Selamat siang teman-teman. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi, karena ekspektasi tinggi akan membuat sakit hati. Sebelum kita membahas tentang perdagangan internasional, kalian harus tahu dulu apa itu perdagangan internasional. Mari kita cari tahu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorang atau individu dengan individu, antara individu dengan suatu pemerintah negara atau pemerintah negara dengan pemerintah negara yang lain. Teori perdagangan internasional menjelaskan hubungan perdagangan serta bagaimana dampaknya perekonomian suatu negara. Terdapat 4 teori perdagangan internasional, diantaranya yaitu 1. Teori merkantilisme, 2. Teori keunggulan mutlak, 3. Teori keunggulan komparatif, dan 4. Teori Heckers-Ohlin. Sesuai dengan judul video ini, kali ini kita akan membahas tentang perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak adalah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith adalah ekonom terkemuka dari Skotlandia pada abad ke-18. Teori keunggulan mutlak menyatakan bahwa suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dibanding negara lain ketika negara tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak daripada negara lain. Nah, udah paham belum? Kalau belum paham, coba deh kalian lihat tabel di samping. Tabel ini mencontohkan apa itu teori keunggulan mutlak. Tabel ini menjelaskan produksi beras dan motor yang diproduksi oleh negara Indonesia dan Jepang. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa produksi beras di Indonesia sebanyak 100 ton per hari. Sedangkan produksi motornya sebanyak 70 unit per hari. Untuk negara Jepang, produksi berasnya yaitu sebanyak 50 ton per hari. Sedangkan untuk produksi motornya sebanyak 200 unit per hari. Kalau dilihat dari tabelnya, lebih baik Indonesia lebih mengalokasikan sumber dayanya dan juga menspesialisasikan diri untuk lebih fokus memproduksi beras. Kemudian Jepang lebih fokus produksi motor. Dengan begitu, jika keduanya saling melakukan perdagangan internasional, maka keduanya akan saling mendapatkan keuntungan. Nah, apakah teman-teman tahu tentang kelebihan teori keunggulan mutlak? Di sini kami akan menjelaskan tentang kelebihan teori keunggulan mutlak. Salah satu kelebihan keunggulan mutlak adalah kesederhanaannya. Teori ini memberikan penjelasan tentang manfaat perdagangan internasional dan bagaimana negara dapat menguntungkan diri dengan fokus kepada keunggulan mutlaknya. Selain itu, konsep efisiensi produksi dan spesialisasi yang diajukan pada teori ini juga dapat memberikan panduan praktis bagi negara-negara dalam mengoptimalkan potensi ekonomi mereka. Kelebihan lainnya yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang memiliki keunggulan absolut yang berbeda, di mana terjadi interaksi ekspor dan impor. Hal ini dapat meningkatkan kemakmuran negara.
Nah, selain memiliki kelebihan, teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu perdagangan internasional hanya menguntungkan kedua negara apabila kedua negara tersebut memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Apabila hanya satu negara memiliki keunggulan absolut untuk kedua jenis komoditas, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itulah pembahasan dari kami tentang teori keunggulan mutlak. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.